Manusia itu tidak pernah menemukan. Semua itu sudah diciptakan oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang menemukan sesuatu yang belum diciptakan, itu tidak ada. Semua sudah Allah ciptakan. Manusia itu hanya menerima kemudian mengembangkan. Semua sudah Allah ciptakan sedemikian rupa dan ditundukkan Allah untuk kepentingan manusia. Maka jangan percaya kalau manusia menemukan ini ya. Menemukan itu dalam arti belum diciptakan oleh Allah kok ditemukan oleh manusia, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Oh, ini temuan ilmu pengetahuan terbaru. Temuan di situ maksudnya ini manusia belum tahu tapi sudah diciptakan oleh Allah. Terus ada manusia pertama kali yang memahami ciptaan Allah ini fungsinya untuk ini. Lah itu temuan. Bukan berarti menemukan sesuatu yang belum Allah ciptakan. Nah, para ilmuwan itu menemukan temuan ilmu pengetahuan itu hanya menemukan fungsinya dari ciptaan Allah, yang mana belum ada satupun manusia yang mengetahui. Tetapi materinya sudah Allah ciptakan. Coba kurang baik apa Allah pada kita ini, sehingga kok kita terus kufur kepada Allah, tidak bersyukur. Wong kita itu tinggal menerima semua ciptaan Allah. Allah ciptakan langit untuk kita, Allah ciptakan bumi juga untuk kita, Allah ciptakan semua isi bumi juga untuk kepentingan manusia. Semuanya ditundukkan oleh Allah. Coba kalau langit tidak ditundukkan oleh Allah, saat ini keblekan langit kita. Kalau langit tidak ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia, saat ini sudah kejatuhan langit kita. Adanya langit tidak jatuh ke bumi itu karena Allah tundukkan biar manusia bisa beraktivitas di atas muka bumi ini. Coba kalau bumi juga tidak Allah tundukkan, tidak bisa duduk kita, muser-muser gak karuan juga. Tidak bisa hidup kita. Oksigen tidak Allah tundukkan, apa bisa ambekan kita? Tidak bisa. Oksigen itu Allah ciptakan, kemudian Allah tundukkan, sehingga oksigen itu musakhor, ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia, sehingga kita bisa bernafas lega. Siapa yang bisa melakukan ini? Tidak ada yang bisa. Yang bisa dan maha kuasa itu hanya Allah. Ya, ada lagi. Pertanyaan dari brosur cukup, Ustaz. Baik, ya kita jawab pertanyaan yang tertunda. Mari, sudah cukup lama sekali ini. Ya. Sampai jam berapa, Ustaz Ghazali? Loh, saya kan manut itu loh. Udah jam berapa? Dah, mari diatur, maka. Oke. Jam 11 juga boleh. Oke, pertanyaan tanggal 5 Maret. Ya, tahunnya ndak usah disebut. Ya 5 Maret 2024 kan ya. Ini kan sudah Desember. Kan berarti udah lama sekali. 2023 ya ada Maretnya gitu loh. Mari. Kalau sholat yang rakaatnya lebih dari 2, bacaan surat pendeknya itu hanya 2 kali saja atau 4 kali di tiap-tiap rakaat, Ustaz? Mau baca surat pendek di rakaat pertama dan kedua saja boleh. Mau membaca surat pendek sesudah Al-Fatihah di rakaat pertama sampai rakaat keempat itu juga boleh. Semuanya baik. Nabi kita pernah bersabda,
an Abi Sa'idin Al-Khudri annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatid duhri fir raq'atainil ulayaini fi kulli raq'atin qadra salasina ayah. Dahulu Nabi ketika beliau sholat duhur di 2 rakaat pertama beliau membaca ayat, ya tentu sesudah Al-Fatihah itu kira-kira 30 ayat. Jadi rakaat pertama dan kedua sholat duhur Nabi pernah membaca, biasanya beliau membaca surat atau ayat itu kira-kira panjangnya 30 ayat. Wa fil ukhrayaini, dan di 2 rakaat yang akhir yaitu rakaat 3 dan 4 qadra khamsa asyarata ayah, kira-kira 15 ayat, au qala nisfadalika, atau separuh dari 30 ayat tadi. Separuhnya 30 ayat berapa? 15. Jadi sholat duhur di rakaat pertama dan kedua sesudah Al-Fatihah Nabi kita biasa membaca ayat sepanjang 30 ayat. Rakaat ketiga dan keempat sesudah Al-Fatihah Nabi kita biasa membaca 15 ayat. Wa fil asri fir raq'atainil ulayaini fi kulli raq'atin qadra qiraati khamsa asyarata ayah. Dan ketika sholat asar di rakaat pertama dan kedua beliau Nabi sesudah Al-Fatihah itu biasa membaca 15 ayat. Itu di sholat asar rakaat pertama dan kedua. Wa fil ukhrayaini qadra nisfi dzalika. Dan di rakaat 2 rakaat yang lain yaitu rakaat ketiga dan keempat di sholat asar Nabi biasa membaca surah ayat sesudah Al-Fatihah itu kira-kira 7 ayat, separuh dari 15 ayat tadi. Ini hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 334 nomor hadis 157. Sehingga Bapak Ibu kalau sholat 4 rakaat sesudah Al-Fatihah mau baca surat-surat pendek atau ayat-ayat dari Al-Quran di semua rakaat dari rakaat pertama sampai keempat itu juga ada dalilnya. Mau rakaat pertama dan kedua saja, rakaat ketiga dan keempat hanya sampai Al-Fatihah juga boleh ya. Ya, ada lagi. Si fulan A menjual tanah seharga 300 juta kepada si B. Mereka setuju dengan harga tersebut, tetapi si B meminta kepada A harga jual tersebut menjadi 150 juta kepada notaris. Bagaimana hukum merubah harga di notaris tersebut, Ustaz? Lah aturannya boleh enggak? Kalau aturannya boleh ya tidak bohong. Tapi kalau aturannya tidak boleh ya berarti bohong. Dirubah harganya di notaris sih kenapa toh? Takut pajak ya. Karena banyaknya oknum-oknum ya, sehingga memaksa masyarakat untuk merubah. Karena banyaknya oknum. Ini oknum loh ya, jangan digebyah uyah. Maka kalau aturannya itu boleh ya berarti tidak bohong. Tapi kalau aturannya tidak boleh itu bohong. Boleh di sini bisa berarti tertuang dalam aturan, atau bolehnya itu sudah tahu sama tahu. Tapi kalau itu tidak boleh, betul-betul tidak boleh, betul-betul tidak ada juga tahu sama tahu, berarti bohong. 300 juta kok dicatat 150 juta, kan bohong itu.
Padahal di aturan tidak boleh. Tapi kalau ada aturannya atau tahu sama tahu, wis biasanya begitu, tahu sama tahu meski tidak tertuang dalam aturan, tapi itu dimaklumi, ya maka ya tidak apa-apa. Yang penting orang nol kan begitu toh kadang. Ya tinggal aturannya bagaimana ya. Kalau memang ada aturannya boleh seperti itu. Berarti itu tidak ada kebohongan ya. Karena ada aturannya kok dan diketahui tahu sama tahu kok. Oh 150 juta, alah ki paling jane 300 juta. Wis ya ora apa-apa lah. Ini harganya pasti 300 juta ini. Tapi ini kok tercatat 150 juta, ya sudah pajaknya sekian ya. Dari pajak sudah menerima ya sudah sekian, ya sudah wajib pajak, kewajiban pajak sudah tertunaikan. Tapi kalau oh ini tidak mungkin inilah, nanti kalau ditanya oleh petugas pajak ya ini urusan jenengan sendiri. Tapi kalau orang Islam ya catatkanlah apa adanya ya. Nah nanti kalau dipersulit oleh oknum pajak ya laporin yang di lapornya kemana? Kalau ada oknum pajak yang nakal lapornya kemana? KPK? Iya ke KPK atau kemana? Ya laporkan saja kemana ini? Kalau yang membawai perpajakan, kalau ada oknum pajak yang nakal, yang dolim ini lapornya kemana ini? Polisi? Ke Pak Prabowo ya, laporkan ke Pak Presiden. Pak Presiden, ini ada bawaan jenengan, ini oknum pajak dolim sekali ini, laporkan ke Pak Presiden. Apa? Ya kita berusaha untuk nuliskan apa adanya, jujur. Apapun resikonya jujur. Meski pahit akibatnya. Memang jujur itu pahit, tapi manis di akhir. Nanti kalau ada oknum-oknum pajak yang nakal, yang dolim, ya kita laporkan ya. Dilapornya ke siapa ya kita cari tahu dulu lapornya kemana. Negara kita ini negara hukum. Jadi sing oknum-oknum sing nakal-nakal itu melanggar hukum juga itu. Kalau ada oknum sing nakal-nakal gitu ya hakikatnya melanggar hukum. Tidak kebal hukum juga, maka biar diproses hukum. Ya, kita orang Islam tulis sejujurnya di situ. Karena kita ingin wa yataharras sidqa wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ya. Dan akan ada seseorang yang terus jujur dan memilih berlaku jujur, memilih kejujuran sampai dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Apapun resikonya tetap hiduplah dengan kejujuran, karena salah satu identitas muslim itu jujur dan memilih kejujuran. Ada lagi tentang warisan. Waktu kakak pertama suami saya butuh uang, mertua saya menjual sawah, uangnya diberikan kepada kakak suami saya tadi, dan untuk dibelikan sepeda motor adik suami saya yang terakhir. Sawah itu yang membeli saya dan sudah balik nama atas nama saya. Saya bayar sawah itu 20 tahun yang lalu. 10 tahun setelah pembayaran, mertua saya bagi warisan dengan jumlah anaknya 5, tapi warisan tersebut hanya dibagi untuk 4 anak. Suami saya tidak dipanggil waktu pembagian warisan, juga tidak diberi warisan.
Sebelumnya suami saya tidak mengetahui hal tersebut. Setelah mengetahuinya, suami saya menanyakan kepada mertua saya, tetapi mertua saya menjawab bahwasanya suami saya tidak diberi warisan karena sudah membayar sawah mertua saya itu. Ketika saya membayar sawah tersebut, adik suami saya menjadi saksi atas jual beli sawah tersebut. Namun ketika pembayaran sawah tersebut, mertua tidak membahas soal warisan. Sekarang mertua saya sudah meninggal dan suami saya tetap tidak diberi warisan sepeser pun. Apakah adik-adik saya itu termasuk orang-orang yang zalim, Ustaz? Dan apakah mertua saya juga termasuk orang zalim karena memiliki 5 anak, tetapi warisan tersebut hanya diberikan untuk 4 anaknya? Tadi orang tuanya manggil anak-anaknya tadi berarti orang tua masih hidup. Kalau orang tua masih hidup itu bukan pembagian warisan, tapi perencanaan pembagian warisan. Karena yang namanya warisan itu perpindahan harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang sah yang masih hidup, itu warisan. Lah kalau betul apa yang ibu sampaikan tadi, ya coba dirembuk dengan baik dengan semua ahli waris tadi, dengan anak-anak tadi, dengan adik-adik suami tadi, duduk bareng dirembuk bahwa aku ini juga anak dari bapak ibu kita, aku ki masmu, secara Islam saya menjadi ahli waris yang sah. Lu mas kan sudah dapat sawah, iya sawah itu saya beli, saya bayar, sehingga karena saya beli maka itu sudah menjadi milik saya, tapi itu bukan bagian dari harta warisan. Lah harta warisan itu berarti selain sawah yang saya beli itu, apa yang ditinggalkan bapak ibu selain sawah yang saya bayar, ya itulah harta warisan. Dan saya sebagai anak kandung itu juga menjadi ahli waris yang sah menurut Islam. Kalau sudah diberitahu seperti itu, adiknya tetap gegeng tidak mau, ingin menguasai semua warisan dan kakaknya tidak diberi, padahal kakaknya itu ahli waris yang sah, maka adik-adiknya itu juga termasuk dolim, mendolimi masih, mendolimi kakaknya. Kalau dengan jalan musyawarah keluarga tidak selesai, maka suami ibu bisa mengajukan gugatan sengketa warisan ke pengadilan agama. Tujuannya apa? Biar semua ahli waris mendapatkan hak warisnya, sehingga tidak ada yang tertahan. Tapi sebelum mengajukan gugatan sengketa warisan itu, lebih baik wong ini wong Islam kabeh dirembuk secara kekeluargaan dengan dasar Islam, Quran dan Sunnah menjadi pedoman dalam rembukan itu. Sekarang gini yo, ini Islam, Quran itu begini, hadisnya begini. Nah kita ini semua orang Islam, maka kalau menurut Quran, kalau menurut hadis ini, kita ini berlima ini menjadi ahli waris yang sah. Nah kok tiba-tiba yang mendapat hanya 4, warisanku kok kamu kuasai, jatahku kok kamu kuasai, apa kamu tidak takut dengan berbuat dolim, dengan kedoliman? Dosa besar itu, memakan harta warisan dari ahli warisnya yang sah itu dosa besar. Wes dosa ya ora apa-apa mas, tak peke dhewe, sing penting aku di sawah. Nah kalau sudah begitu, ya sudah, biar dosanya nanti betul-betul
ditanggung di hadapan Allah, diseret cemplung ke neraka, sawai ra iso nulungi. Nggak bisa nanti, ya Allah, ketika di dunia saya punya harta, saya punya sawah, saya punya rumah, saya punya tanah warisan, bahkan warisan milik kakak saya juga saya kuasai. Ini ya Allah, aku berikan padamu, tapi keluarkan aku dari neraka. Nggak bisa, Allah nggak bisa disogok. Lawang sawah itu ya milik Allah, tanah itu ya milik Allah. Kalau sudah begitu, berarti ya menentang api neraka. Fama asbarohum alan nar, alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Ya sudah, maka selesaikan lewat jalur pengadilan. Suami ibu bisa mengajukan gugatan sengketa warisan ke pengadilan agama, biar nanti diputuskan secara adil oleh pengadilan agama, sehingga semua ahli waris mendapatkan haknya masing-masing. Ya, ada lagi. Di daerah kami ada semacam tradisi yang dicanangkan untuk memperlihatkan bukti keramahan dari daerah tersebut. Tradisi itu begini, Ustaz. Setiap selesai salam di acara-acara resmi, tepuk tangan secara serentak atau bersama-sama. Jujur Ustaz, secara pribadi kami risih, bahkan tidak setuju dengan tradisi itu, sehingga kami bersikap diam, tidak ikut-ikutan tepuk tangan. Perenungan kami pribadi begini Ustaz, salam itu kan isinya doa kepada Allah. Harapan puncaknya adalah dikabulkan doa kita. Masa setelah doa terus tepuk tangan, apa tidak sungkan kepada Allah? Pernah hal ini kami sampaikan kepada seorang yang dianggap ulama. Jawabannya bagi kami sungguh mengagetkan. Kata beliau, itu tidak apa-apa. Selesai salam kita sambut dengan tepuk tangan asal kita sudah jawab dulu salamnya. Jujur sampai sekarang ini kami masih risih, sebab tradisi itu masih berlangsung hingga sekarang. Bahkan kami rasakan hampir menjadi syariat wajib. Kalau tidak dilakukan, tidak atau belum afdol. Bahkan sudah muncul perasaan takut kalau tidak tepuk tangan setiap ada yang uluk salam. Untuk itu mohon pencerahannya, Ustaz. Lah tadi uluk salam sudah dijawab no. Lah sekarang itu tepuk tangan itu ada larangannya apa tidak? Itu kan tradisi, bukan syariat. Kalau tradisi itu tidak bertentangan dengan Islam, itu tidak apa-apa. Kan bukan syariat itu. Dan saya yakin kok, sambutan di acara kematian tidak ada yang tepuk tangan kok. Ya kami akhiri, ya, mudah-mudahan almarhum atau almarhumah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ditempatkan di dalam surganya, yang ditinggalkan dianugerahi kesabaran, keikhlasan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pelayat terus tepuk tangan? Mbak sekalipun presiden toh yang memberi sambutan di acara kematian, tidak ada yang tepuk tangan. Sekalipun presiden toh memberi sambutan di acara kematian, saya yakin tidak ada satupun yang tepuk tangan. Kalau itu sambutan di acara kematian. Ya tradisi itu kalau tidak ada larangan dalam Islam, itu tidak mengapa. Tapi kalau tradisi itu ada larangannya dalam Islam, lah tradisinya harus diluruskan sesuai Islam. Lah kita tidak tepuk tangan tidak apa-apa. Apa wajib toh tepuk tangan? Tidak. Itu pilihan saja, yang tepuk tangan silahkan, ya tidak juga silahkan.
Ya kita tidak tepuk tangan, sekalipun presiden sambutan, menteri sambutan, bupati, wali kota atau pejabat-pejabat lain, kita tidak tepuk tangan juga tidak dosa. Kita tepuk tangan juga tidak dosa. Yang dosa itu kalau kita punya keyakinan, kalau selesai sambutan tidak tepuk tangan, itu ada keyakinan bahwa nanti kita berdosa. Nah itu malah dosa kita kalau punya keyakinan itu. Selama itu masalah duniawiyah, aslinya itu boleh ibahah. Al aslu an asya'a al ibahah. Hukum asal sesuatu terkait dengan keduniawian itu mubah, boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Baru tidak boleh kalau ada dalil dari Al-Quran, dari Nabi, dari hadis-hadis Nabi yang melarang tepuk tangan, baru tepuk tangan tidak boleh dilakukan. Ya, dan itu sesudah sambutan kematian tidak ada yang tepuk tangan. Baik, ya, ada lagi? Saya sholat fardu, sholat duhur, asar, maghrib, isya, lalu baru sadar bahwa saya masih berkeadaan junub. Apa saya harus mengulangi sholat saya, Ustaz? Iya, mengulangi. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, lupa kalau sebelumnya berkeadaan junub. Begitu sudah sholat isya, karek turun delalah kelingan. Ternyata tadi sebelum subuh kumpul dengan istri, lupa karena mungkin kumpulnya malam, terus tertidur. Begitu bangun hanya wudhu terus ke masjid. Habis itu beraktivitas kerja sehingga lupa. Begitu istirahat sesudah isya itu, habis sholat isya mau tidur, ternyata ingat, tadi semalam kumpul dengan istri, lah aku rung mandi janabat tapi wes sholat subuh. Lah ini bagaimana? Lah ketika ingat itulah segera saudara mandi janabat dan kemudian sholat diulang dari subuh sampai isya, karena kelingan gitu loh. Karena kelingan. Nabi kita kan bersabda, idza raqada ahadukum anis sholati au ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha. Jika salah seorang dari kalian tertidur dari sholat, artinya tidur sehingga belum sholat, waktunya sudah habis baru bangun, au ghafala anha atau lupa tentang kewajiban sholat itu, lupa. Nah, salah satu syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Lah, saudara tadi itu sedang ghafil, lupa kalau saudara itu sedang dalam keadaan junub. Maka fal yusalliha idza dzakaraha, segera sholat ketika ingat. Oh ingat saya belum sholat ini. Oh ingat tadi saya sudah sholat tapi ternyata saya dalam keadaan junub, maka segera sholat. Di Al-Maidah ayat 6 pun juga begitu. Kalau mau sholat harus suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, maka mandi janabat terus diulang sholatnya. Lah ngopo dadak kelingan. Ya itu sudah Allah mengingatkan kita, alhamdulillah kan itu. Ya, terus ada lagi? Ketika kita di Mekah, disediakan tempat sholat di depan hotel, di pinggir-pinggir jalan, dan jauh dari Masjidil Haram. Pertanyaan, apakah sama nilainya antara sholat di Masjidil Haram dan di pinggir-pinggir jalan? Sebab
Di tempat-tempat tersebut juga ada speaker untuk komando sholat berjamaah. Radius berapa meter batas keutamaan sholat di Masjidil Haram itu, Ustaz? Namanya Masjidil Haram itu ya yang ada Ka'bahnya itu loh. Kalau Bapak Ibu sholat di pinggir jalan di depan hotel mesti ada speakernya, ya nilainya tetap beda. Di depan hotel gitu, speakernya ada, terus kita sholat di pinggir jalan di depan hotel, meski di situ juga disediakan tempat sholat, ya nilainya beda dengan kita sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu yang ada Ka'bahnya itu. Lah di depan hotel apa ada Ka'bahnya? Kan tidak ada. Itu kan jalan, di pinggir jalan, ya jelas nilainya beda. Maka usahakan kalau sudah sampai sana, usahakan sholat 5 waktu itu di Masjidil Haram, keutamaannya 100.000 kali lipat. Kalau sudah di Madinah, usahakan sholat di Masjid Nabawi, keutamaannya 1000 kali lipat. Kalau bisa sudah sampai di Palestina sana, usahakan sholat di Masjidil Aqsa, keutamaannya 500 kali lipat. Ya, Nabi kita pernah bersabda, an Jabir ibni Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fil Masjidil Harami mi'atu alfi salatin. Salat di Masjidil Haram itu pahalanya berlipat 100.000 kali lipat. Wa sholatun fi masjidi alfu sholatin. Dan sholat berjamaah di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, itu pahalanya 1000 kali lipat. Wa fi baitil maqdis khamsu mi'ati sholatin. Dan sholat berjamaah di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, bukan Masjid Al-Aqsa Klaten, bukan. Jadi Baitul Maqdis yang ada di Palestina sana, itu kebaikannya lipat 500 kali. Itu yang menjanjikan Nabi kita, pasti benar adanya. Maka rugi kalau sudah sampai sana kok sholat di hotel, sholat di maktab, itu rugi. Tidak setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita bisa ke sana. Maka kalau sudah sampai sana, usahakan yang semangat untuk jamaah di Masjidil Haram, kalau itu di Mekah, di Masjid Nabawi, kalau itu di Madinah, di Masjidil Aqsa, kalau itu di Palestina, dan bisa sholat berjamaah di sana. Usahakan. Itu kebaikan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Nabi. Kalau sholat di pinggir jalan, di depan hotel, ya beda, nilainya beda. Ya, ada lagi? Itu biasanya kasusnya itu terjadi ketika pada hari Jumat biasanya, atau mungkin di bulan-bulan Ramadan, Ustaz. Sehingga masjid itu sangat penuh, sehingga melebar sampai ke halaman, tidak muat, bahkan sampai di depan-depan hotel itu. Biasanya terjadi pada ya, kalau itu kan kondisi darurat karena tidak muat saking banyaknya jamaah, gitu. Kalau kondisinya seperti itu, ya insya Allah nilainya sama. Kalau tidak penuh jamaahnya, ya pasti akan berjamaah di dalam masjid itu. Lah, tapi keutamaan lebih itu tetap didapatkan orang yang bersegera masuk ke Masjidil Haram itu, sehingga dia dapat tempat di situ di dalam. Kalau sampai dapat tempat di luar, mesti tekone keri-keri ini. Lah penyebab kerinya itu apa? Apa dibenarkan oleh syariat
atau hanya males saja. Nah kalau begitu nanti tak sholat di pinggir sini sajalah biar cepet, orang untel-untelan bubare ya cepet. Kalau niatnya itu maka dia ya tidak dapat kebaikan karena dia sengaja malas, sengaja ngeri, tidak dapat nilai kebaikan sholat di Masjidil Haram. Tapi kalau semuanya sudah berusaha datang awal karena penuh betul sehingga meluber, dan ini semuanya sebetulnya ingin fastabiqul khairat, maka insya Allah dapat juga kebaikan itu. Tapi keutamaan itu tetap didapatkan oleh siapa yang bersegera masuk ke Masjidil Haram. Sudah tahu penuh, kenapa datangnya 5 menit sebelum zuhur, sebelum masuk Jumat? Ya pasti dia tidak akan dapat tempat di dalam. Sudah tahu jamaah penuh kalau Ramadan, kalau haji, kenapa tidak 2 jam sebelumnya atau 3 jam sebelumnya? Paling tidak harus ada rentang waktu dulu untuk bersegera masuk ke dalam. Lah kalau kita leha-leha di hotel, alah jik sak jam, kurang 10 menit kita baru datang, ya sudah tidak mungkin dapat tempat di dalam. Maka Nabi kita itu kan juga bersabda toh, siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian siapa yang mandi di hari Jumat, manikhtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah thumma roha ilal masjid, siapa yang mandi di hari Jumat sebagaimana mandi janabat, kemudian dia keluar mendatangi masjid, berada di barisan pertama, dia dapat kebaikan sebesar unta. Berada di barisan kedua, yang datang kedua, soft kedua, dia dapat sapi. Yang ketiga dia dapat kambing. Yang keempat dia dapat ayam. Yang kelima dia dapat telur. Sesudah itu ditutup bukunya. Maka yang datang akhir-akhir itu tidak dapat kebaikan Jumat, hanya dapat kebaikan sholat jamaah Jumat. Tapi kebaikan Jumat yang begitu sempurna, kalau sengaja ngeri, maka dia tidak akan dapatkan unta, sapi, kambing, ayam, telurnya tidak dapat. Oh rapopo goreng dewi. Nah, itu bodoh kalau orang Islam seperti itu. Kebaikan Jumat itu sekecil telur pun kita tidak dapat, rugi kita. Maka usahakan untuk segera hadir sebelum muadzin mengumandangkan adzannya. Itu hadir kita di masjid itu. Saya mendapat kebaikan Jumat secara sempurna. Ya kebaikan bersegeranya, kebaikan jamaahnya, mendengarkan khutbahnya, kebaikan jamaahnya sempurna sudah. Lah tinggal niat seseorang itu bagaimana. Kalau dia sengaja ngeri, ya maka dia tidak akan dapat kebaikan sholat di Masjidil Haram karena sengaja ngeri. Tapi kalau sudah berusaha berlomba dalam kebaikan, karena semua jamaah juga berlomba, sehingga meluap, meluber, datang pada waktu yang bersamaan semua, nggak cukup, insya Allah Allah Maha mengetahui niatnya yang ada dalam hatinya. Kebaikan sholat di Masjidil Haram insya Allah juga didapatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi kalau sengaja males-malesan, ya carry, sengaja ngeri tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya nggak dapat kebaikan sholat di Masjidil Haram.
Ya, ada lagi. Ketika misalnya kita kebagian tempat di halaman masjid, apakah juga disunahkan kita untuk sholat tahiyatul masjid? Iya, no, itu kan sahatul masjid, halaman masjid itu kan bagian dari masjid. Jadi masjid itu ada bagian dalam, ada bagian luar. Kalau itu masuk halaman masjid, termasuk halaman masjid, yaitu ya menjadi bagian dari masjid itu. Dan sebelum duduk juga disunahkan. Kalau betul itu halaman masjid loh ya. Tapi kalau halaman di selain masjid itu, ya berarti bukan halaman masjid itu. Halaman masjid itu kan biasanya menyatu dengan masjidnya, tidak terpisahkan dengan masjid. Sahatul masjid itu biasanya menyatu dengan masjidnya. Termasuk jualan di situ ya tidak boleh, wong itu termasuk bagian dari masjid. Ada pintu luar, ada pintu dalam. Itu halaman masjid. Ya. Ini berikutnya ke pertanyaan langsung. Mari. Silakan dari Bapak atau Ibu, satu Bapak satu Ibu dulu. 37. Yang Ibu berapa? Ada? 26. 39. Ibu-ibu, yang Ibu. Silakan kalau ada dari 26 Ibu. dari Semarang, 26. Ya, itu Putra. Nah, itu berapa Bu nomor banknya Bu yang lantai 2 sebelah utara? Silakan disebutkan. Yang Putri. Yang Bapak untuk diam dulu. Nomor 9. Berapa? 9. 9. Nggih. 29. 29 apa 9? 29. Oh, 29. Nggih. Ya, yang pertama dari Bapak dulu, mic nomor 37. Nanti ke 29 kalau masih ada waktu, mic nomor 16. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ashadi dari Jogja, cabang Gamping. Nggih, Pak Ashadi ya. Ya, mari. Yang ingin saya tanyakan, berdasarkan hadis halaman 7 dalam brosur tentang hidup sesudah mati, bagian ke-24. Manusia ketika di dalam neraka. Bagian keberapa? Halaman Hidup sesudah mati bagian keberapa? ke-24. Mari. Halaman ke-7. Manusia ketika di dalam neraka yang ada yang dibakar sampai mata kaki, ada yang sampai ke pinggang dan sampai kepada leher. Pertanyaannya, apakah manusia itu tadi masih mempunyai amalan sehingga dengan amalan itu api itu hanya membakar sampai kepada yang dimaksud tadi? Nah, kalau menurut pemikiran saya, ya kalau orang sudah masuk ke dalam neraka itu kan semuanya terbakar, Pak. Nah, ini kok masih ada catatan-catatan tertentu hanya sampai pada kaki, pinggang dan lain sebagainya. Itu mohon pencerahannya. Ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan surat Al-Isra ayat 13, kalau manusia itu mati, tentunya sudah tidak bisa beramal untuk menambah amalnya, juga sudah tidak bisa berkurang dosanya. Yang kami tanyakan, bagaimana kaitannya dengan amalan anak Adam? Semua terputus kecuali anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Nah, kalau memahami ayat 13 ini, kalau saya mohon maaf, kalau kami kaitkan dengan hadis ini, berarti orang yang sudah meninggal ini bisa bertambah pahalanya, Pak, karena amalan yang dilakukan sewaktu di dunia itu katanya mengalir terus seperti itu.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tolong disebutkan atau diterangkan tentang hadis bitokoh. Terima kasih. Hadis apa? Bitokoh. Bitokoh. Ya, yang katanya itu bitokoh itu ketika manusia meninggal di hadapan Allah itu akan dikeluarkan suatu tulisan yang mana orang itu tidak mencirikan Allah dan mempunyai ketauhidan yang lurus walaupun banyak perbuatan amal yang dilakukan di dunia itu menyimpang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hadis itu menunjukkan bahwa neraka itu bertingkat-tingkat, Bapak. Ada dasar neraka, ada tengah, ada bagian atas. Jadi itu menunjukkan bahwa neraka itu bertingkat-tingkat. Orang munafik itu akan menempati kerak neraka yang paling dasar, paling bawah. Jadi semua penghuni neraka itu akan disiksa dengan kadar dosanya masing-masing ketika di dunia. Kalau ternyata ditimbang di hari perhitungan amal, dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka orang itu akan diseret masuk ke neraka. Kalau dosanya banyak sekali, tentu dia akan masuk ke kerak jahanam, yaitu orang munafik itu. Tapi pendosa yang dosanya tidak seperti orang munafik, ya tetap masuk neraka, tetapi tempatnya tidak di dasar neraka. Jadi itu menunjukkan neraka itu bertingkat, sebagaimana surga juga bertingkat. Kalau amal pahala seseorang lebih banyak daripada dosanya, bisa dia sampai surga Firdaus, tingkatan tertinggi surga. Surganya para nabi, para rasul, para syuhada, para sidikin, para solihin. Atau berada di tingkat yang lebih bawahnya. Surga itu juga punya tingkat. Jadi bertingkat-tingkat. Karena amalan seseorang antara yang satu dengan yang lain juga tidak sama. Nah begitu pula dosa seseorang dengan yang lain juga tidak sama, tapi dosa podo-podo disiksa nih. Tapi ada yang berada di dasar, di tengah, terus di atas. Mau dasar tengah atas, wiloro kabeh, wong dibong kabeh. Namanya saja neraka. Nah itu menunjukkan bahwa neraka itu bertingkat. Kemudian yang kedua, coba dibaca saja Al-Isra ayat 13. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Lah, yang ditanyakan tadi, kalau dikaitkan dengan hadis Nabi idza matal insanu atau idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasah, min shadaqatin jariyah 1, au ilmin yuntafa'u bihi 2, au waladin sholih yad'u lahu 3. Apakah ini berarti orang yang sudah mati
itu juga akan terus mendapatkan aliran pahala. Karena ada hadis yang berbunyi, semua amal anak Adam ketika dia mati itu terputus kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah, bangun masjid. Begitu mati, selama masjid itu masih digunakan sholat, dapat aliran pahala. Kan ada toh yang memahami seperti itu. Nah. Namun kita tidak sependapat. Kalau sudah mati ya sudah terputus semua. Lah 3 hal yang dikecualikan Nabi itu apa tadi? Itu motivasi dari Nabi untuk kita beramal soleh. Motivasi untuk kita bersedekah. Sedekah itu kan berarti punya jiwa penolong. Terus kemudian kita disemangati oleh Nabi agar menjadi orang yang berilmu dan memanfaatkan ilmunya di jalan yang Allah dan Rasul ridhoi. Karena ilmu itu salah satu yang akan dimas'ul oleh Allah nanti, wa an ilmihi fima fa'al. Dan seorang hamba nanti tapak kakinya tidak akan pernah beranjak pada hari kiamat kecuali setelah ditanya 4 hal. Salah satunya wa an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya untuk apa, di mana dia lakukan. Ilmu itu dia gunakan untuk apa? Apakah untuk amal soleh atau untuk amal toleh? Apakah untuk menolong kemaslahatan orang lain atau justru menimpakan madarat kepada orang lain dengan ilmunya? Sehingga di hadis yang idza matal insan tadi atau idza mata benu Adam tadi, semuanya terputus kecuali 3. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu kalau kita gunakan di jalan yang Allah dan Rasul ridhoi, kita tinggalkan untuk generasi berikutnya ilmu yang bermanfaat. Kita mewariskan ilmu yang bermanfaat itu menjadi amal soleh di hadapan Allah. Bukan kok terus kita ngajari baca Al-Quran, terus orang itu masih membaca Al-Quran selama hidupnya, kita wis mati tetap dapat pahala. Bukan begitu maksudnya. Kita wakaf Quran, selama Quran itu dibaca, yang kita wakafkan itu dibaca, terus kita terus dapat aliran pahala. Itu maksudnya kita bersedekah, kita menolong, kita meninggalkan ilmu yang bermanfaat, itu menjadi bagian dari amal soleh. Sudah dapat pahalanya sendiri dari Allah. Kalau sudah mati ya sudah tidak ada lagi pahala, tidak ada lagi dosa. Sudah selesai kok. Orang sudah mati itu tidak akan bertambah dosanya, juga tidak akan bertambah pahalanya. Terus yang ketiga, awaladin soleh yad'ulah. Ini motivasi dari Nabi supaya kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena kalau anak kita soleh, itu diizinkan oleh Allah mendoakan kita saat kita sudah mati, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kalau anak kita tidak soleh, tidak Islam, dilarang oleh Allah, dan doa anak kita yang tidak Islam itu tidak mungkin dikabulkan Allah. Tidak mungkin, mustahil. Doa orang yang tidak Islam kok dikabulkan Allah, itu mustahil. Maka itu Nabi memotivasi kita agar mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Tujuannya biar bisa saling mendoakan.
Kalau orang tua meninggal lebih dulu, anak-anak yang soleh diizinkan oleh Allah memohonkan ampun atas dosa orang tuanya. Sehingga bukan berarti kok mengalir terus pahala dari sedekah yang kita sedekahkan, selama itu digunakan, selama itu dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup, kok terus kita dapat aliran pahala itu, mohon maaf kita tidak sempat dapat dengan itu. Lah, saat kita mewakafkan, saat kita memberi, saat kita bersedekah, saat itulah pahala besar menanti. Sudah disimpan oleh Allah dan menjadi tabungan akhirat kita, akan kita panen nanti. Begitu pula kalau kita tinggalkan ilmu yang bermanfaat. Kita tinggalkan ilmu yang bermanfaat, saat kita mewariskan ilmu dan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya, berarti kita telah beramal soleh, pahala besar sudah menanti di akhirat dan akan kita panen. Mendidik anak-anak menjadi soleh itu amal soleh. Begitu Bapak. Terus kemudian yang ketiga, ini ya hadis tentang bitokoh tadi. Hadis ini ya, ini hadis dari Abdullah bin Amr, bisa dijumpai di As-Silsilah As-Sahihah milik Al-Albani. Ini nomor hadis 135. Khulasatu hukmil muhaddis, kesimpulan tentang hukum dari hadis ini yang disampaikan oleh muhaddis, ahli hadisnya, isnaduhu sahih ala syarti Muslim. Hadisnya sahih dengan syarat Muslim. Hadisnya sahih dengan syarat Muslim. Tapi lebih jelasnya ya, kalau tidak bisa hari ini, besok akan kita jawab ahad itu, nanti kita bacakan. Karena ini tulisannya enggak numpuk. Ya, khawatir salah nanti, ini khawatir salah nanti ya. Nanti akan kita buka langsung dari As-Silsilah As-Sahihah ini ya. Begitu Bapak ya, nanti kita jawab ahad depan, kita bacakan ahad depan nanti. Nah, mungkin di WA antum. Hah? WA antum ada. Saya kalau ini nggak lihat HP. Dan nanti ahad depan saja ini. Ahad depan Bapak ya, nanti didengarkan. Ahad depan disimak nanti. Terus? Oke, penanya berikutnya, mic nomor 29, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Swanten dari Mijen, Semarang. Ya, mari Ibu. Di sini saya tidak akan bertanya Pak Ustadz. Lah terus? Hanya saya memohon dan meminta waktu Pak Ustadz di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa bertemu langsung dengan Pak Ustadz, karena ada hal yang mau saya sampaikan yang tidak saya bisa sampaikan di forum ini. Untuk itu mohon waktunya Pak Ustadz. Jika tidak bisa hari ini, saya siap menginap di majelis tercinta ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah bisa Ibu ya. Nanti habis sholat ketemu sebentar. Ya. Jangan lama-lama karena nanti akan ada pertemuan semua pimpinan MTA di seluruh Indonesia setiap habis ahad pagi ini. Boleh nanti bertemu sebentar. Terus? Oke, silakan tadi Ibu di lantai 2 itu. 626. Oke, nanti dulu Bapak. Yang Ibu tadi 16.
16 Nomor 9, Pak. Oke, silakan. Maaf ini ngapak-ngapak anu wong gombong sempor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Suratmi. Dari cabang Sempor. Saya mau menanyakan, Pak. Bisnis saya ini bakul emas di depan toko Naga Garuda. Jual emas, Bu. Mas yang nggak ada suratnya gitu, Pak. Yang saya mau tanyakan, tadi Pak Ustadz menerangkan suami itu wajib memberi nafkah sama istri. Iya. Terus suami saya kadang-kadang Pak 2 bulan 3 bulan nggak mengasihi saya, tapi saya dapat rezeki dari Mas itu justru saya kasih Pak karena saya saking mencintai dia. Kasihan Pak. Dulu Pak, saya suami itu sama saudara saya suruh cerai. Sampai manapun saya tidak akan menceraikan suami saya, biarin. Nanti enggak bahagia saya sama suami, anak saya mudah-mudahan bahagia. Bisa memberi sama bapaknya. Terus saya yang kedua sudah pesen sama anak saya Pak, bila saya meninggal dunia, tolong saya doakan saja, nggak usah dibacakan 3 hari, 7 hari, nggak usah repot-repot. Nggak usah yasinan, pokoknya tiap habis sholat doaan orang tua gitu. Tapi maaf Pak, bapak saya suami saya nggak ikut ngaji Pak sama sekali. Saya padahal udah berapa puluh tahun itu saya di cabang Sempor. Kepala saya itu namanya Pak Ustadz Sutarno. Terus saya yang mau saya tanyakan Pak, itu kalau ada infak di majelis saya Pak, itu dijual ke saya. Ya alhamdulillah, kalau saya mau jual ada orang infak emas gitu, tanyakan dulu ke tokonya harganya berapa, nanti saya beli apa adanya itu, bisa-bisa saya tambahin gitu. Ya alhamdulillah dijual ke saya Pak. Terus yang ketiga kemarin saya pas mau pergi ke sini Pak, di toko Mas Garuda itu Pak ada stok lama dijual. Terus saya beli sampai setengah on lebih Pak. Ini buat apa Bu? Ya buat simpenan, gatunya saya simpen cuma sehari sama setengah hari. Saya jual lagi ke bos saya Pak, bagi bos saya 4 gitu. Saya bilangnya ke toko itu buat apa Bu? Buat simpenan. Betul-betul saya simpen cuma setengah hari sama 1 hari Pak. Saya jual lagi, alhamdulillah. Dapat rezeki banyak. Hampir setengah on lebih Pak, alhamdulillah Bang Yamin. 1 gramnya bisa 50.000 lebih Pak. Iya. Udah gitu ditawarin lagi, ini Bu ada gelang lagi 10 gram kurang, ya beli lagi lah. Malah saya lempar keluar Pak sama bos saya Prokerto, tapi saya nggak ke sana, dia yang ke sini Pak. Alhamdulillah rezeki nggak dari kemana, nanti saya buat ngasih suami lagi lah. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya. Ya itu tanyanya halal apa enggak itu Pak, saya sama toko Garuda itu bilang buat simpenan gitu, apa sah apa halal apa enggak Pak gitu. Itu jenengan beli dari toko itu gitu? Iya, karena stok lama itu Pak, dari saya Oh beli. stok lama. Iya, di toko-toko di Jadi barisan gitu. toko itu punya stok emas lama. Iya. Kemudian ibu beli. Iya. Habis itu ibu jual. Jual keluar bagian peleburan Prokerto Pak, tapi dia ya ke sini gitu tiap hari. Sehingga dapat untung banyak. Iya. Ketika ditanya oleh toko itu buat apa ibu? Buat simpenan. Ya gitu simpenan kan. setengah hari apa sehari gitu Pak. Nah, sekarang yang saya tanyakan, stok lama dari toko itu memang dijual oleh dijual, tokonya? Pak. Ya. Itu letternya lain, ada oranye, ada biru. Lah ya, ada. itu memang toko itu menjual stok lama. Iya. Ya, memang dijual gitu loh. Dijual stok malah lama. Ya. buat khusus yang kredit-kredit itu, tapi saya bukan kredit, saya kontan gitu langsung. Lah kalau memang itu memang dijual dan ibu beli, ya sudah, mau ibu simpen, mau ibu jual lagi, terserah ibu. Mau ibu sedekahkan, infakkan, terserah ibu. Ya saya sudah infakkan tadi ke kotak sini Pak. Lah ya. Tapi nggak banyak, begitu sedikit. Ya,
Ya insya Allah itu halal Ibu. Ya, alhamdulillah. Yang menjadikan Ibu ragu itu kan tadi ketika ditanya buat apa Ibu? Buat simpenan, Iya, gitu simpenan. toh. Harusnya Ibu jujur buat simpenan sampai nanti ada pembeli, nah, gitu. Ternyata disimpan setengah hari, Sama sehari. sama sehari. Kalau itu memang sudah dijual oleh tokonya, sudah Ibu beli, sudah dibayar, ya sudah itu milik Ibu. Mau Ibu jual lagi dengan keuntungan yang lebih besar, atau mau Ibu simpen, ya itu terserah Ibu. Insya Allah, kalau jual beli itu ridho birido, itu halal. Barangnya halal, hasil penjualannya juga halal. Ya. Malah masih banyak lagi kalau mau beli tapi saya malu. Nah, sekarang sudah apa? Pertanyaannya masih banyak. Enggak lah, udahlah. Ya tanya Ustadz Ghazali, boleh enggak? Ya kalau emasnya tadi insya Allah halal Ibu. Ya. Terus kemudian alhamdulillah rezeki rumah tangga Ibu Allah beri lewat Ibu. Iya. Nah, insya Allah Ibu menjadi istri yang solehah. Iya. Punya rezeki lebih banyak daripada suami, tetapi tetap mentaati dan bakti pada suami. Suami, ya terus Pak Iya, saya gitu. alhamdulillah. Setia banget sama suami saya. Ya alhamdulillah. Sampai itu Pak, bukannya saya ini sombong apa ria Pak. Saya bayarkan untuk haji, suami saya gini, aduh buwe mana-mana duitnya gua aku baik ini aja buat kamu, buat masa depan itu. Terus saya udah naik haji kemarin Pak, tahun 24. Wah duit kangen di, ya minta sama Allah. Iya. Nabung sehari 25. Tapi dia yang ingat nabung Ibu ya, ya, itu harus ya keluarkan zakatnya. ya sudah Pak. Karena kalau tidak dikeluarkan zakatnya, orang yang menumpuk emas, perak, tidak dikeluarkan zakatnya, fabasyirhum bi'adzabin alim. At-Taubah 34 begitu. Saya begitu dapat rezeki langsung saya infakan Pak, potong gitu. Oh ya, alhamdulillah ya. Sama pembantu Alhamdulillah. saya gitu, sama tung-tung gitu, selesai lah. Syukur-syukur sampai lebih dari batas itu. Ya sudah ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus Berikutnya pertanyaan yang terakhir, mic nomor 16, silakan. Kenalkan, nama saya Masyana dari cabang MTA cabang Tempel Sleman Yogyakarta. Teman saya itu setelah sholat maghrib itu sholat 6 kali rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus saya tanya itu katanya sholat sunat awabin. Saya malah baru dengar ini dan ini saya akan tanyakan kepada Ustadz apakah itu ada hadisnya, karena teman saya cuma juga dari Ustadznya katanya sholat surat awabim itu fadilahnya 12 tahun. sholat sunnah awabin. Iya, itu. Sholat Jadi, sunnah tobat itu dah. iya katanya begitu. Jadi kalau ada waktu sholatlah sholat sunat awabin, pahalanya itu 12 tahun berpahala katanya gitu. Begitu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah Bapak kok nggak tanya temannya tadi? Ini sholat apa? Sholat awabin, ya harusnya dilanjut. Sholat awabin itu apa? Gitu. Ya itu terkait sholat ini, mohon maaf Bapak, saya belum tahu. Coba nanti kami cari tahu dulu ya. Kami belum tahu ilmunya tentang ini. Yang fadilahnya 12 tahun tadi, sholat sesudah maghrib 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sehingga 6 rakaat, mendapat keutamaan selama 12 tahun. Karena kebodohan saya belum tahu ilmu tentang itu, maka belum bisa menjawab. Ya, insya Allah nanti akan kami jawab ahad depan, karena belum tahu ilmu tentang itu. Yang dimaksud dengan sholat awabin itu.
Begitu Bapak ya, mohon maaf belum bisa menjawab ini ya, karena saya belum pernah menemukan riwayat itu dan belum pernah mendengar, belum pernah membaca dan lain sebagainya. Bukan berarti itu tidak ada, ya mungkin saja karena kebodohan saya, maka kami akan gali dulu, akan cari tahu dulu dalilnya. Nah, kalau sudah ketemu, insya Allah nanti akan kami berikan jawabannya akad depan. Berarti saya utang 2 hadis bitokoh dan hadis sholat awabin ini ya. Begitu, nanti utang mudah-mudahan akad depan masih bisa melunasi utang itu ya. Terus? Cukup Ustaz. Cukup? Iya. Yang 26 tadi loh. Oke, silakan bonus untuk nomor mic 26. Sudah cukup 1 aja, nomor 26 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rohim dari Kerasak Mboto, RT 2 RW 1 Bancak, Kabupaten Semarang. Pak Ainur Rohim ya. Ya, saya kesini tadi rombongan dari cabang Pabelan dan Beringin, Ustadz. Ya. Tapi kalau ditanyain berapa jumlahnya, saya lupa nggak ngitung. Oh, nggih. Nah, ini pertama saya belum tanya, baru mau lapor sama Ustadz sama saudaraku yang di sini. Ya, sebelumnya maaf, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu dari lantai 1, 2, 3, 4. Mohon kalau aku minta sesuatu sama saudaraku seiman seagama di majelis Al-Quran dan hadis ini, mungkin bisa mengasih sekadarnya ya ibu bapak semuanya. Ya, yang pertama begini, saya itu tadi alhamdulillah bisa ketemu sama Ustadz, bisa salaman. Udah 2 kali Ustadz saya salaman sama Bapak Ustadz, alhamdulillah. Nah, ini sekarang saya tembusin. Saya ini mau minta, jujur saja saya mau ngemis saudaraku yang di sini semua dan Ustadz minta doanya karena saya itu punya anak 4 yang 1 belum ikut ngaji Ustadz. Ya. Saya mau ngemis doanya dari saudaraku seiman seagama dari lantai 1, 2, 3, 4 dan Ustadz. Nah, itu mohon doanya bagaimana nanti anak saya yang 1 namanya Indra Prastio itu bisa cepet-cepet ikut ngaji, bisa terbuka hatinya Ustadz. Yang pertama, yang pertanyaan yang kedua ini saya ngomongnya Jawa aja Ustadz, nggak bisa bahasa Indonesia selengkapnya. Boleh. Ojo mlengosake pipimu marang menungso iku ngremehake, yen melaku ana ing bumi ojo gembleleng, Allah iku ora remen kaya mengkono. Nah, ini mohon diparingi penjelasan surat 31 Luqman ayat 18 sampai 19. Nah, niki kula nggih enten pantun sithik. Sayur santen kupate janure klapa. Anggen kula matur namung semanten kula nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, yang Jawa tadi apa tadi? Diulangi Ustaz Ghazali. Yang Jawa tadi apa tadi? Nggak cepet banget tadi. Yang pertama. Yang bahasa Jawa tadi loh. Pipimu tadi. Oh, sing Jawa. Ojo mlengosake pipimu marang menungso iku ngremehake yen melaku ana ing bumi aja gembleleng. Allah iku ora remen wong kaya ngono iku. Nah, niku kula nyuwun penjelasannya wonten ayat
18-19 suratnya 31. Ya. Ojo nglengosake pipimu marang wong liya iku ngremehake. Ya. Ojo mlaku ning bumi gembleleng. Allah ora remen sing ngono iku, gitu tadi. Ya. Jangan kamu palingkan pipimu dari orang lain. Jangan kamu palingkan wajahmu dari orang lain karena sombong, melihat rendah orang lain. Itu berarti meremehkan. Dan jangan kamu hidup di muka bumi ini dengan angkuh sombong. Allah tidak suka orang yang angkuh. Allah tidak suka orang yang sombong. Sombong itu dalam bahasa Arab itu al-kibru. Al-kibru itu definisinya batorul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Itu al-kibr. Ketemu orang kebetulan tidak punya pangkat, kebetulan tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan, tidak punya harta benda, pakaian lusuh, kita melengos. Dijak salaman tidak mau. Melengos kita. Itu namanya sombong. Padahal tidak ada perbedaan manusia di hadapan Allah. Mau pejabat, mau rakyat, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, laki, perempuan, yang membedakan di hadapan Allah hanya tingkat ketakwaan. Hanya karena punya pangkat, hanya karena punya jabatan, hanya karena punya harta kekayaan, terus merendahkan, menganggap orang lain yang tidak punya pangkat, tidak punya harta. Tidak layak orang sombong masuk ke surganya Allah. Meski di dunia punya pangkat yang mentereng, punya jabatan yang mentereng, punya harta kekayaan yang melimpah, namun jika dia menolak kebenaran Islam, dia merendahkan orang lain karena pangkatnya, karena jabatannya, karena kekayaannya. Orang seperti itu tidak dicintai oleh Allah. Kalau tidak dicintai oleh Allah, tempatnya bukan di surga, tapi di neraka. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ngelengos ke pipi itu berarti memalingkan wajah, sombong itu. Dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Orang sombong itu biasanya status sosialnya dianggap tinggi oleh masyarakat. Punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan, punya harta benda yang melimpah, kaya raya. Itu biasanya orang terus sombong. Dijak salaman orang miskin tidak mau. Dijak salaman orang yang kebetulan pakaiannya lusuh tidak mau. Karena sombong, takut tertular penyakit lah, inilah, itulah. Intinya merendahkan orang lain karena tidak kaya, karena tidak punya pangkat, karena miskin, karena fakir, karena lusuh, dan lain sebagainya. Padahal Nabi kita bersabda, Innallah la yanzuru ila suwarikum. Innallaha la yanzuru ila apa itu? Ajsamikum wa suwarikum. Walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat fisikmu. Allah tidak lihat suwarmu, prejenganmu.
Prejengan ini apa bahasa Indonesianya? Bukan fisik. Penampilanmu, gambarmu, bentukmu, casingmu, mbuh kowe pejabat, mbuh rakyat, mbuh sugih, mbuh miskin. Allah tidak lihat casingmu. Allah tidak lihat penampilanmu. Yang Allah lihat itu hatimu dan amalmu. Apa guna punya pangkat tinggi, harta melimpah, kalau ternyata hatinya kotor, merendahkan orang lain, menghina orang lain, yang kebetulan secara status dunia, pangkatnya berada di bawahnya, hartanya berada di bawahnya, kebetulan ini fakir, miskin, tidak punya pangkat, tidak punya harta, terus direndahkan begitu saja, dikata-katai begitu saja, dipermalukan di hadapan orang banyak, maka tidak ada gunanya. Karena yang namanya kedudukan itu amanah ilahiyah, jabatan itu amanah ilahiyah, harta itu juga amanah ilahiyah. Gunakan amanah ilahiyah itu di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Jangan sombong, jangan angkuh. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang membanggakan diri karena kedudukan dunia, harta dunianya, itu orang yang tidak dicintai Allah. Innallah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka kita orang Islam ngaji harus mengamalkan hasil kaji. Sebanyak apapun harta yang Allah titipkan pada kita, setinggi apapun kedudukan dunia yang Allah titipkan pada kita, sikapi itu sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan ditunaikan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Jauhkan diri dari kesombongan. Karena sombong itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada perbedaan di antara kita di hadapan Allah. Yang membedakan kita tingkat ketakwaan kita. Ya, kita doakan ya. Mudah-mudahan hati putra beliau tadi dibukakan oleh Allah. Sehingga hidayah kebenaran Quran dan Sunnah, hidayah kebenaran Islam, itu bisa masuk ke dalam hati putra beliau tadi, dan beliau ini putranya sehingga menjadi semangat untuk mengenal, belajar dan memperdalam Islam serta mengamalkan petunjuk Islam, sehingga hidupnya diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah dunia dan akhirat. Itu sudah kewajiban kita semuanya Bapak, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Orang Islam itu berdoa, minta doa dan mendoakan. Itu kewajiban seorang muslim. Berdoa sendiri, mohon doa pada muslim yang lain, mendoakan muslim yang lain. Jadi orang Islam, persaudaraan sesama muslim itu salah satunya ada aktivitas berdoa, mohon doa, mendoakan. Ya, mudah-mudahan Allah membuka hati kita semuanya sehingga bisa menerima Islam dan menjalankan Islam secara kafah. Sudah? Oke, kemudian ada penyerahan jimat dari warga Indragiri Hulu berupa cincin bertuliskan huruf-huruf Arab. Apa bacaannya huruf Arabnya? Coba. Oh, tidak bisa dibaca. Oke, dan yang kedua cundrik atau keris kecil, pemiliknya Bapak Khairun Atmo Sudirjo. Itu apa itu? Keris? Sundrik ya Pak? Keris kecil. Oh, keris kecil ya. Ya.